Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perawatan cutting press yang sudah tumbuh. Nah, ini kebetulan sudah berumur 10 hari. Nah, para pengangguran pemula ini momen yang paling berharga. Nah, ketika setelah grafting lalu tumbuh tunas. Nah, seperti ini. Ini ciri-ciri sudah berhasil. Nah, tapi bukan 100% berhasil nih teman-teman. Masih ada perawatan yang sangat dibutuhkan oleh bibit ini. Nah, calon bibit ini kalau saya belum jadi bibit karena ini belum 100% berhasil. Nah, ini baru tahapan pertama nih teman-teman. Setelah sprout seperti ini, nah tumbuh tunas seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan gimana cara merawatnya agar tetap tumbuh subur. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara merawat cutting press yang baru sprout. Pertama, teman-teman, pertama yang saya lakukan, nah pengalaman saya yang saya ceritakan. Pertama yang saya lakukan tentang bibit ini yaitu membuang tunas-tunas yang tumbuh di sini teman-teman. Nah, misalnya ini sambungan, terus ini rootstocknya ini biasanya keluar tunas teman-teman. Nah, jadi tunasnya itu saya harus buang. Karena apa? Ya, karena bisa mengganggu pertumbuhan ini sambungan. Nah, jadi begini. Kalau ini kita pelihara, otomatis nutrisi pasti akan lari ke sini. Nah, karena ini indukannya dan ini sambungan. Sambungannya itu belum bisa menerima nutrisi dari batang. Jadi kalau kita tidak membatasi tunas yang tumbuh dari rootstock ini, jadi nutrisinya akan terus lari ke sini dan ini akan kosong. Nah, itu pengalaman saya yang saya sudah alami. Nah, gimana caranya agar ini sprout, yaitu memotes tunas-tunas yang tumbuh dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini rootstock, saya biasa memakai rootstock cutting Isabella. Ini jenis Isabella. Saya senang memakai Isabella karena perakaranya cepat tumbuh dan gagalnya tuh 50% atau 60% lah. Kalau kita bisa merawatnya atau menempatkan dengan tepat, bisa 80% berhasil. Agar ini tunas tumbuh, jadi kita harus memotes ini. Nah, kalau kita tidak memotes ini, otomatis ini akan tidak ada nutrisi naik, jadi ini jadi gosong dan tidak akan tumbuh selama 12 hari. Tidak tumbuh berarti ini sudah gosong. Nanti ini ada ciri-ciri agak menghitam, biasanya hijau jadi menghitam. Nah, itu ciri-cirinya gagal. Ini saya potes saja. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ada juga mana saya cacatin. Ini, nah ini teman-teman. Ini seperti ini. Nah, ini jadi kalau tidak dibuang, ini akan tidak mau tumbuh. Nah, karena nutrisinya lari ke sini. Jadi saya harus potes seperti ini. Nah, hati-hati jangan sampai terlalu keras goyangannya. Nah, ini lagi potes. Terus nah, ini juga, nah ini lambat saya potes, jadi ini kosong jadinya. Kita potes saja. Nah, ini sudah 70% sprout. 70% sprout. Saya kemarin grafting sekitar 100 graftingan. 100
mungkin ini jadi bisa 80%-an mungkin. Nah, tapi ini belum pasti karena ini masih proses. Setelah itu, setelah perawatan ini cutting, ini harus tempatnya ini tidak boleh diganggu. Misalnya ada ayam atau dipindah-pindah nggak boleh seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus hal penting yang kedua yaitu media tanam. Medianya ini kita harus pintar menjaga kelembabannya. Nah, misalkan ini sudah lembab, kalau ngecek giniin aja, nanti kelihatan lembab atau gimana, kering atau enggak. Nanti kalau kering, biasanya saya menyiramnya 3 hari sekali. 3 hari sekali, tergantung cuaca. Kalau sekarang cuaca panas, mungkin 2 hari sekali lah. Nah, saya takarkan airnya cuman 1/4 gelas. Nah, itu 2 hari atau 3 hari sekali menurut cuacanya. Seperti itu teman-teman. Nah, hal yang ketiga, kita tidak boleh menggerak-gerakkan seperti ini. Nah, tidak boleh pindah-pindahkan karena ini masih belum berakar. Mungkin ini 10 hari sudah berkalus, tapi kita tidak boleh memindah-mindahkan karena ini masih proses pengkalusan atau pembentukan akar. Jadi kita harus mendiamkan seperti ini. Nah, tidak boleh diganggu. Itu hal yang paling penting juga. Jadi kalau dipindah-pindah terus ada akarnya sedikit masih muda, nanti itu terus ini akan langsung layu. Lain lagi sama bibit yang sudah besar seperti ini. Bibit seperti ini kalau dipindah akarnya putus 1, 2, 3 ya nggak masalah karena sudah banyak akar. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah 10 hari saya grafting. Ini terus terang saya memakai cutting press. Nah, ini cutting press saya pakai. Saya beli dari teman saya dari Panji, namanya Pak Pageh. Saya beli cutting, langsung beli hand pressnya, terus saya sambung, terus saya tancap. Nah, nggak ada treatment kokopit, pengkalusan nggak ada. Tapi tingkat keberhasilannya untuk langsung tancap ini atau press ya 50%-an, tergantung kita menjaganya. Tapi kalau saran saya ini harus dikaluskan dulu baru di grafting, itu bisa 90% keberhasilannya. Nah, seperti itu teman-teman pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa memahami, dan kalau ada saya salah kata, saya minta maaf. Karena saya pemula, dan ini pengalaman saya ceritakan untuk khusus pemula. Jadi karena sudah senior tidak usah. Nah, tidak usah karena sudah senior. Tapi karena saya masih pemula, jadi saya harus berbagi sama yang pemula. Oke, terima kasih. Salam dari Bali.